welcome back to my channel. Jadi di kesempatan vlog kali ini kita akan ngebahas gimana cara liburan low budget. Tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing untuk melakukan liburan. Tapi ini versi low budget, semoga bisa menjadi referensi gitu teman-teman. Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Purworejo. Kaitan karena kita menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam kalau di Google Map, ya sampai 4 jam setengah. Soalnya startnya kami dari Boyolali mau ke Purworejo. Tapi karena kita mengambil jalan tengah alternatif sebelum kita sampai ke Purworejo, itu sebenarnya tempat saudaranya Wati, karena kita kebetulan ingin pulang kampung setelah uji kompetensi. Lalu yaudah kita cari tempat yang bagus untuk dijadikan tujuan wisata yang sudah kita research sebelumnya. Jadi untuk tahu tempat wisata apa yang bakal kita kunjungin, simak video ini sampai habis ya. Dan kita mulai ke langkah pertama untuk memanajemen keuangan sebelum liburan. Mau liburan dimanapun itu, mau ke alam-alam ataupun ke destinasi yang lainnya. Tapi kali ini kita akan ke suatu tempat, yaitu ke alam-alam gitu. Nanti kita spill tempatnya dan stay tune. Oke, pertama dan paling pertama adalah sebelum menentukan liburan, yang paling penting itu untuk sampai ke tujuannya adalah kendaraan. Kita harus menentukan nih kendaraan apa yang akan kita gunakan, dan misalkan berapa biaya yang diperhitungkan. Misalkan aku sendiri menggunakan motor nih, motor temanku, Beat warna, tutupin platnya, Beat warna biru. Andalan kami berjalan kemanapun itu. Nah, kalau misalkan menggunakan motor, kita harus akumulasikan kira-kira bensinnya habis berapa, nanti ngisinya pas di mana. Ya kalau ngisinya bisa di mana saja, nanti kira-kira habisnya berapa. Kalau misalkan dari perjalanan kami ke sana, nanti kita ngisi berapa kira-kira? 50.000. Nah, cukup 50.000 nanti kita bisa sampai ke tujuan hingga bolak-balik. Nah itu, jadi kalau misalkan ngisi 50.000 kita akumulasikan, itu bakal sampai bolak-balik atau enggak. Dengan begitu kan kita well prepared, terus ya lebih nyaman aja di perjalanan. Nah, dan untuk yang nggak kalah penting yaitu adalah kita harus research dulu nih tempat wisata yang mau kita kunjungin, dari mulai tiket masuk, lokasi, wisata. Jadi kita bisa kayak mereng-reng gitu loh, kita habis berapa dan total akumulasi warawiri. Begitu teman-teman. Ini kita beli tiket dulu. Ini tiket masuknya aku sama temanku ke Ora. Ini tempat wisatanya. Nah, ini untuk harga per satu orangnya dibanderol dengan harga Rp5.000. 5.000 masuk tiket masuknya. Jadi sekarang aku lagi ada di wisata Telaga Menjer. Konon katanya berdasarkan hasil tanya-tanya aku tadi sama mbak-mbak yang jaga warung habis sampai di sini, karena jaraknya lumayan 4 jam dari Boyolali. Nah, katanya kenapa Telaga Menjer ini bisa ada, itu ada 2 legenda. Yang pertama katanya itu karena ada meteor jatuh. Jadi ketika meteor itu jatuh ke bumi, dia membentuk sebuah bulatan gitu. Jadi kalau misalkan dia ada lebih cekung, otomatis air kan masuk tuh. Yang kedua, katanya di zaman wali dulu ada 2 anak saudara kembar dari wali tersebut membuat telaga. Tapi kebetulan yang telaga yang jadi telaga yang di sini, di tempat ini. Jadi terserah mau percaya legenda yang mana. Dan untuk jam operasional Telaga Menjer ini sendiri buka sampai jam 5 sore, setelah itu tutup gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari segi tempat, udah sangat bagus di sini dan bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman semuanya kalau ingin berwisata. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, membawa bekal. Ini kembali ke pilihan masing-masing, tapi kalau aku sama temanku tadi bawa bekal karena lebih hemat dan lebih seru aja gitu. Jadi kayak bener-bener low budgetnya tuh low banget gitu ya, karena kita tidak mengeluarkan uang untuk makan, kecuali kalau jajan kali ya.
Sekarang kita naik kapal Getek. getek menuruti kemauannya teman saya yang bernama Haryawati, teman saya Warawiri. Ada beberapa wisata yang ditawarkan di Telaga Menjer. Salah satunya ada naik getek yang sedang aku naikin ini. Nah, untuk naik getek di sini dibanderol dengan harga Rp20.000 per orang. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen naik ke sini, boleh banget dicobain sama teman, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Variasi ikan yang ada di dalam telaga ini itu variatif, karena selain dari penduduk sekitar juga biasanya sering diisi sama dinas perikanan, kata penduduk sekitar seperti itu. Ini isinya ikan-ikan yang dipelihara gitu sama warga sekitar. Biasanya kalau menurut warga sekitar itu ikan mas, ikan beskap. Kita lihat perkiraan cuaca dari BMKG. Dengan begitu kita bisa mengakumulasi nih bakal hujan atau enggak. Lampunya ini ya. Itu ada 3, 1, 2, 3. Naik bukit gitu. Awas jatuh. Hati-hati, awas tebing. Awas tebing, hati-hati. Nah, itu teman saya traveling kemana saja, namanya Haryawati. Dan karena tema vlog aku hari ini kan low budget, tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang nggak low budget juga nggak apa-apa, tapi selagi bisa nge-low budgetin, why not, gitu kan? Baiklah, untuk yang selanjutnya tips low budget untuk cuaca. Cek cuaca itu penting untuk yang berkendara sepeda motor seperti kami. Mungkin kalau yang naik mobil it's no problem, tapi kalau misalnya untuk yang berkendara sepeda motor, kan cuacanya gitu. Kalau misalkan kena hujan gimana gitu, dan persiapan menggunakan mantel. Baiklah, setelah berkeliling, kita cukupkan vlognya untuk sampai di sini. Apa saja tips-tips untuk liburan low budget, dan sampai jumpa di next video. See you.